Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida22. Apa kabar kalian para penghobi ikan cana? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya, digampangkan rezekinya, dan tetap semangat nge-keep ikan cananya sob. Jadi di video kali ini gua kedatangan paket lagi ya, yaitu ikan cana, yaitu cana auranti nih sob nih. Ini kualitasnya nanti kita akan lihat kayak gimana. Dan sekalian gue akan ngejelasin ya untuk rekondisi ikan-ikan cana auranti, khususnya ikan PO nih. Ini juga sama nih, ikan baru datang ini mungkin dari India, ke importirnya ya, ke seller-sellernya, dan ke tangan gue yang terakhir nih sob nih. Nanti akan gue jelasin ya untuk rekondisi langkah-langkah awal yang harus kalian siapkan. Ini pengalaman gue pribadi. Dan kemarin juga kan banyak banget nih cana auranti yang size bocil itu kena body root ya, kena jamur, itu efeknya itu berdampak kematian ke si ikannya sob. Nanti akan gua jelasin ya. Oke, langsung aja kita akan unboxing dulu. Kita akan buka ikan ini, kualitasnya kayak gimana nih sob nih. Pastinya sekarang hobis itu nyarinya yang simet bang, markingnya barnya tebel-tebel. Gila, dengan pengen harganya yang murah, wah pusing itu. Kalau pengen bar simet ya, markingnya simet, tebel, warnanya pengen oranye, itu pasti susah sob, nyarinya susah. Oke, langsung aja ya, kita akan unboxing, kita akan buka nih ikan. Ini kiriman dari saudara gua sob. Kemarin gue suruh milih ya, milih ikan cana auranti yang bagus, yang nggak ada, yang sehat lah intinya. Kita akan buka dulu nih. Ini baru nyampe nih, mudah-mudahan ikannya sehat ya, masih hidup, mudah-mudahan sih, itu yang lebih penting. Ini ada cuma satu ekor sob, satu ekor ya. Size-nya ini agak gedean nih. Kalau sekarang size bocil nih agak susah ya nyarinya. Sekarang udah jarang sih size bocil. Mungkin ada juga dari peon kemarin ya, PO yang size bocil. Nah kalau ini size-nya mungkin lumayan cukup gede sob, 19 sentian lah, 19 ya. Dan ini dia ikannya nih, kita intip-intip dulu. Nah ini dia ikan cana aurantinya. Nah, size-nya lumayan cukup gede nih sob nih. Kirain kemarin gue size-nya kecil ya. Kemarin itu katanya sih 17, 16. Cuma nggak tahu sih, nanti kita akan ukur lagi ya untuk ikan cana auranti ini. Dan nanti kita akan pindahkan, nanti akan gue jelasin kondisinya kayak gimana. Jadi patengin terus video ini sampai habis. Nah ini dia nih sob nih. Gue coba ukur dulu ya, ikannya pitch-nya itu, size-nya itu 19 sentian untuk ikan cana auranti yang baru ini. Dan nanti gue akan pindahkan ya ke tempat yang udah gue siapin di ujung sebelah sana. Kalau ini yang bocil-bocil nih, ada 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini besok dikirim sisa 4 lagi ya. Kalau ini buat gacuan gue sob, buat gacuan nanti di progres ya, untuk size bocil ini. Nanti kita akan gua akan jelasin apa yang harus kalian siapkan terlebih dahulu untuk menangani ikan-ikan yang baru datang, apalagi ikan PO-an. Oke sob, kita lanjut lagi. Nah ini yang harus kalian siapkan ya untuk menangani rekondisi ikan-ikan PO-an kayak ikan cana auranti atau cana yang lainnya kayak cana maru. Gua terapkan kayak gini sob, soalnya kemarin itu banyak banget. Kalau biasanya kan gua itu tidak menggunakan daun ketapang ya di cana auranti, dan biasanya kan gua menggunakan air bening sama airnya itu tinggi-tinggi. Dan alhamdulillah sih dari dulu itu pada sehat ya ikan-ikan PO-an. Dan kemarin itu pukulan buat gua sendiri nih. Jadi setiap nge-PO ikan cana auranti itu setiap bulannya atau per tahunnya
itu berbeda-beda sob. Ikan-ikan yang datang itu berbeda-beda dari imun tubuhnya ya, apalagi yang size kecil. Nah bulan kemarin itu bulan udah berapa bulan ya, 2 bulanan mungkin ada ya, itu kan yang lagi meludak-meludaknya cana auranti size bocil itu banyak banget. Cuma nggak semuanya, mungkin pas gua pesan ikan-ikan cana aurantinya itu imun tubuhnya itu kurang bagus. Dan gue pede dengan menggunakan air bening dengan tank tinggi banget airnya. Ketinggian airnya biasanya kan pada sehat-sehat ya. Soalnya gue pede dengan kualitas air yang ada di sini menggunakan pegunungan sob. Dan alhasil itu seminggu ikan sehat. Dan sampai 2 minggu itu udah mulai kelihatan body root ya, jamur dari mulai dorsalnya itu yang lebih parah di sisik si ikan atau di badan si ikan. Contohnya, nah kayak gini nih, ini cana limbata lagi kena jamur, cana limbata golden ya. Ini kena keserang kayak gini sob, cana aurantinya yang awalnya itu udah gue pede ya, sehat semua, sampai ikan-ikan itu ada yang flaring juga seminggu atau 2 minggu, dan udah 2 minggu itu dak langsung kena body root, ada juga yang di mulutnya ya, sama di dorsalnya, dan itu sebagian alhasil berdampak kematian terhadap si ikan. Itu meluas dan menyebar ya si jamur-jamurnya. Nah, mungkin nanti untuk pengobatannya, untuk obat yang gua gunakan akan gua share ya ke kalian itu menggunakan obat apa. Kalau kali ini untuk penanganan, dan alhamdulillah gue itu coba kemarin yang kena jamur ya, dan yang lainnya itu menggunakan penanganan kayak gini sob. Jadi kalian harus menyediakan dulu sebuah tank atau styrofoam juga bisa ya. Dan menggunakan air yang udah diendapkan sob. Udah diendapkan selama 2 hari atau 3 hari ya. Dan di sini gue menggunakan daun ketapang. Nah ini dia nih yang seperti biasanya gue nggak menggunakan daun ketapang ya. Di sini gue menggunakan daun ketapang, cuma nggak terlalu pekat daun ketapangnya. Nah di sini kalian bisa juga ditaruh di box styrofoam ya. Dan itu si ikan selama rekondisi mungkin paling lamanya 1 minggu lah, 1 minggu ya untuk ditaruh di kondisi tank kayak gini atau di box styrofoam. Dan itu jangan menggunakan pencahayaan, jadi kondisinya gelap sob. Dan ini juga sekalian akan rimasi dulu ya untuk menyamakan suhu air yang ada di kantong plastik. Nah ini nih langkah-langkah awal gua saat ini jaga-jaga, meskipun ini size ikannya udah lumayan cukup gede. Biasanya sih aman ya, langsung ditaruh di tank dengan air bening. Cuma gue jaga-jaga aja, takutnya kayak kemarin itu sempat ada yang loss ya, sebagian loss sob, kena pin rot, body root. Dan yang sembuhnya itu yang bocil-bocil yang tadi itu yang 4, ada 1-2 ekor itu sembuhnya gue taruh di tank menggunakan air daun ketapang, dan airnya itu nggak terlalu tinggi. Jadi pendek kayak gini dan tidak menggunakan pencahayaan sama sekali sob. Jadi mode gelap. Nah buat kalian yang ditaruh di box styrofoam atau di tank kayak gini, biasanya sih kalau buat makan ya, kalau buat makan gue dipuasakan dulu 1 hari. Nah kalau misalkan 1 hari esoknya gue kasih makan, ikan tidak ngerespon, apalagi yang ditaruh di box styrofoam ya, itu harus, kalau makanannya itu nggak dimakan, itu lebih baik diangkat sob, diangkat lagi ya makanannya. Dan itu selama 1 minggu atau untuk di rekondisinya, kalau sekiranya udah ikan udah mau makan, udah aktif ya, nggak ada penyakit-penyakit kayak jamur, itu bisa dipindahkan ke tank yang airnya bening sob. Oke lanjut aja, ini tunggu dulu kisaran 10 sampai 15 menit lah untuk menyamakan suhu yang ada di kantong plastik sama yang ada di tank. Kemarin itu lumayan cukup, pasti banyak nih sob. Gue juga sharing ke teman-teman lain ya, hobis-hobis yang mungkin dari channel Auranti udah menggeluti lebih lama. Itu yang bulan-bulan yang kemarin ngebludak itu banyak yang ini ya kena penyakit.
kena penyakit body rot dan yang lainnya. Itu berdampak kematian sob terhadap si ikan. Dan anehnya itu 1 minggu itu ikan sehat ya, ikan sehat, bahkan ikan mau flaring. Dan setelah 1 minggu, nah baru di situ hampir kena semua sob, kena semua penyakit si jamur itu ya, si body root itu. Dan yang gua percobaan ya kayak gini, menggunakan daun ketapang, dan yang satunya lagi yang ada yang menggunakan air bening. Gua nggak berubah, sama ketinggian airnya tinggi ya, di itu hasilnya ikannya mati sob, tidak tertolong. Dan didorong juga kalau udah kena penyakit jamur ya, didorong dengan pengobatan sob. Mungkin nanti akan gue jelasin lah. Gue punya obat yang ampuh nih buat penyakit-penyakit kayak gitu ya, jamur-jamur atau body root, atau di dorsal ada luka. Nanti akan gue share lah untuk cara penanganan atau obat yang gue gunakan itu menggunakan obat apa. Nah, ikannya nih sudah disuruh ini dulu, cuma ini saja lumayan cukup gede sob, tuh ya, lumayan cukup gede, 19 cm, gila, 19 cm. Dan ini 1 sampai 2 hari 3 hari gue nggak menggunakan pencahayaan ya, mungkin akan gue cabut nih pencahayaan yang di atas ini supaya si ikannya beradaptasi, dan besoknya akan gue kasih makan. Oke sob, kita langsung aja buka ya. Ikan ini kita akan lihat nih kualitasnya kayak gimana. Mudah-mudahan ikan sehat ya, nggak kayak kemarin tuh kan penyakitnya parah banget. Ikan-ikan yang saya bocil. Dan sekarang udah mulai susah juga sob. Ya, mungkin ada, cuma itu dari hobis. Yang di grup-grup ya, itu masih ada, saya bocil masih banyak. Cuma itu pasti udah rawatan. Pasti kalau kualitasnya bagus itu nggak bakalan dilepas harga murah sob. Soalnya ya gue kemarin ngalamin sendiri lah. Dan gue juga sharing ke yang lain ya hampir sama. Banyak yang loss kemarin itu, kena penyakit. Dan berdampak kematian ya. Hampir ada juga yang curhat hampir 80% angka kematiannya. Pesen banyak ya. Oke, ini airnya agak kotor nih. Kita akan masukkan keluarin dulu cuma ikannya doang ya. Waduh, airnya keluar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia ikannya. Widih, cakep banget ya. Cakep banget, lihat tuh. Saja cuma lumayan cukup gede sob. Cuma masih bisa diprogres lah untuk Channa Awuranti ini ya. Mungkin nanti progresnya kalau udah jadi mulai dari dorsal atau yang lainnya di size senior sob. Kalau udah size 19 cm kayak gini ya, kalau mau ngikut kontes nanti mungkin masuknya kelas senior 20 up. Ikan baru udah jadi. Nah, ini dia tuh, lihat. Kalau ikan pewan kayak gini ya, kepalanya gede. Oh, badannya ramping banget. Kekurangan gizi, tapi alhamdulillah sih no jamur. Gak ada yang tanda-tanda penyakit di ikan ini. Sehat sih dari anatomi dari badannya, gak ada jamur sedikit pun. Cuma ini mungkin ikan masih stres, masih beradaptasi. Mudah-mudahan ikan ini sehat. Mungkin besok akan gue pantau lagi ya untuk kasih makan mau atau enggaknya. Dan di sini gue menggunakan media biofoam ya, untuk ngefilter sedikit lah airnya supaya nggak terlalu keruh banget. Nah, ini dia tuh kualitasnya kayak gini nih. Cuma dia nggak mau gerak nih. Bentar sob. Nah, lihat tuh markingnya, yellow stripnya ya, cakep banget nih sob nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ekor 8 lah. Cakep nih, kiri kanan cakep lah pastilah. Tadi juga gue udah lihat lumayan cukup sedap nih ikan. Cuma sayang saja lumayan cukup gede. Nih lihat nih, napasnya aja tersenggak-senggak kayak gini ya dari insangnya tuh. Ikan kondisi stres, belum beradaptasi dengan lingkungannya yang baru.
Mungkin kayak gitu sob nih penanganan awal ya untuk kalian-kalian. Dan mungkin dari ini juga berbeda-beda ya. Dari setiap daerah, mulai dari suhu air sama suhu ruangan. Kalau di sini sih gua suhunya lumayan cukup dingin, kisaran 25 sampai 26. Sama airnya juga sama. Gua menggunakan air dari pegunungan, sumber air ya. Cuma tetap gua endapin dulu selama 2 harian lah, paling lama itu 3 hari sob untuk endapin air yang ini. Kalau ketapang tadi gue baru masukin ya. Dan untuk ketapang nih, apalagi kalian yang nyomot dari jalan ya, di jalan atau gimana, itu lebih baik ngambil daun ketapangnya yang kering sama dicuci dulu. Kalau bisa si tangkai-tangkai ininya nih dibuang ya. Takutnya ada getah di daun ketapangnya. Lebih baik sih kalian beli yang udah di ini ya, apa namanya, difermentasi. Biasanya dari anak-anak ikan hobis cupang tuh bagus-bagus, racikan dari anak-anak cupang ya, daun ketapangnya sob. Lihat tuh markingnya, beuh, sedap, mantap ya, mantap banget. Kalian pengen lihat yang sebelahnya? Ntar ikannya lagi ini dulu, jangan digedor-gedor dulu dah, mungkin nanti kalau gerak kita shoot lagi. Nah sob nih, marking sebelahnya nih, tuh ikan udah mau gerak ya. Tuh, wah udah cakep nih buat cana auranti ini. Tuh lihat, dia udah berenang sana sini. Dan gua sengaja supaya air ini sih sebenarnya kurang rendah ya, harusnya seginilah kerendahan airnya, supaya si ikan itu ngambil nafas ke atasnya itu udara itu lebih gampang sob. Nah ikan udah mulai renang nih, tanda-tanda udah bagus nih, ikan mau beradaptasi. Lihat noh, cakep ya, baru nyemplung aja. Ini kita akan coba kasih kaca nih. Napasnya udah nggak ini lagi sob. Kalau barusan masih ini ya, nafasnya di insang kelihatan. Nah oke, dia masih gak mau, masih mundar mandir renang sana sini. Lihat, wih cakep. Ini nih kesukaan para netizen nih, marking kayak gini. Ini kan markingnya tuh berbentuk segitiga sob. Nanti kayak sih mutasinya yang bagian hitam ini akan hilang. Mudah-mudahan sih kayak si Sena ya, markingnya itu berbentuk segitiga, gede-gede nanti. Nah ini dia nih, segitiga kayak gini. Nanti mudah-mudahan yang hitam ini bisa hilang ya, nanti ngeblok warnanya itu. Dan ini basicnya juga warna kuningnya lumayan cukup bagus. Nanti kita untuk naikin warnanya, kita akan progres lah, kita akan update ya untuk video selanjutnya untuk ikan cana auranti yang baru ini sob. Oke sob, mungkin cukup sekian ya video kali ini, dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Mungkin yang punya masukan-masukan silahkan kalian ditulis di kolom komentar. Mungkin dengan cara gue pribadi ya untuk menanganan rekondisi cana auranti yang PO-an, mungkin dari setiap hobis itu punya caranya masing-masing, itu tergantung kalian. Jajal aja dulu, kalau udah cocok, progres menurut kalian, rekondisi menurut kalian kayak gitu ya lanjutkan ya. Ini bagi kalian yang masih belajar, masih baru terjun ya ke ikan percanaan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata salah. Dan sampai berjumpa di next video selanjutnya.